Jadi hari ini kita bakal bahas apa nih? Tentang live report di teater. Apa sih live report itu? Live report itu Kayak Bigo gitu. Hah? Bukan. Jadi biasanya di teater itu ada beberapa fans yang suka Ngerekam? report lah Report. via Twitter keadaan di dalam teater itu gimana, suasana di dalam teater. Jadi nanti ada beberapa fans yang datang ke teater, nanti dia menggambarkan suasana teater itu seperti apa pada Ya. hari itu. Jadi kemarin kita sempat ke Mangafest Jogja. Yogyakarta 2016. 2016. Jadi kemarin kita juga ketemu sama teman-teman fans JKT48 di Mangafest. Di sana kita ngomong-ngomongin soal LR itu gimana. Pendapat teman-teman dari fans JKT48 ini kan mengenai LR ini ada dua versi nih. Ada yang pro dan kontra. Ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Kalau pada dasarnya LR itu dilarang nih ya. Kalau di Jepang sih ya iya dilarang. Apa saja pendapat dari teman-teman fans JKT48 tentang LR itu seperti apa? Kita cek aja langsung. Live report yo. Kalau saya loh itu perlu juga sih. Antara perlu dan tidak perlu sebenarnya. Emang nggak boleh sih. Ada baiknya ada enggaknya, tapi kebanyakan enggaknya. Ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Kalau menurut saya itu enggak perlu. Dan orang pasti perlu lah. Sisi lain dari live report kan ajang promosi juga. Jadi kan misal hari ini ada acara yang bagus, kan kita live report, oh ini bagus, otomatis yang luar kan juga rasa kepengen kesana gitu loh. Membantu fans war untuk lebih tahu keadaan OSI-nya. Member pengen penontonnya itu ngelihat ke performa mereka, nggak ngelihat ke HP terus. Tidak perlunya itu karena kalau misalnya di Jepang itu kan peraturannya nggak boleh kayak gitu. Useless banget loh. Ngapain kamu di sini tuh untuk nonton gitu, bukan untuk yang lain gitu. Jadi seenggaknya ya bisa tahu lah ini kegiatan konser kayak gimana, aslinya gimana. Kalau sisi baiknya tuh fans yang nggak nonton gitu kan, jadi tahu kegiatan yang ada di teater. Para fans fair itu penasaran dan itu fans fair datang ke teater. Dari segi live report itu sendiri menguntungkan dikala ada fans fair yang pengen tahu sesuatu tentang mereka. Kalau nggak mengandalkan live report, mau mengandalkan apa? Bisa positif dan negatif tergantung orangnya sendiri. Yang pas MC-nya aja yang untuk diliput. Kalau lagunya sih nggak perlu, soalnya kan orang pasti udah tahu kan itu lagunya gimana. Kalau perlu sih boleh sih, cuma nggak mau untuk mengerti bagaimana perasaan seorang fans fair yang tersakiti. Udah, gitu aja sih menurut gua. Hai, putih. Itu tadi pendapat dari teman-teman fans JKT48 tentang LR. Selain tanya-tanya sama mereka, kita juga seperti biasa tanya-tanya via Twitter juga. Yang pertama ada Lilo Fahrezi. Pendapatnya live report sebenarnya bisa dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, LR sedikit melanggar tata tertib dan mungkin mengganggu kenyamanan bersama di dalam teater. Tapi di sisi lain juga sangat membantu untuk fans far atau NIR yang nggak sempat nonton teater.
tahu sendiri kan fans mah dikit-dikit kangen, jadi LR mungkin bisa sedikit mengobati kangennya fans. Yang kedua ada Karton Pratama. Pro dan kontranya LR itu kalau untuk sebagian fansvar sangat membantu karena fansvar bisa mengikuti apa-apa saja yang terjadi di teater pada hari itu. Tapi dari segi lain, orang yang mengadakan LR itu seperti tidak menghargai member yang tampil walaupun dia membayar gitu. Lanjut dari Irsyad MT. Kalau pendapat saya sih live report itu bagus, tetapi yang live report itu jangan terlalu banyak, cukup 1-3 orang aja. Soalnya kalau kebanyakan nanti disangka tidak menikmati penampilan member di teater yang sudah bersusah payah berlatih dengan sekuat tenaga demi fans. Tuh, benar tuh. Sukses buat videonya Mas. Ya, terima kasih Irsyad. Selanjutnya ada Aurel Gania. Mas, bahagia banget ada LR di teater. Apalagi kalau schedule. Apalagi kalau schedule-nya tim OC. Wah, jadi bisa tahu keseruan apapun di sana walaupun fans VAR. Padahal pengen sekali bisa datang ke FX. Makasih juga ya bagi fans NIR yang meluangkan tenaganya capek-capek bikin tweet, video dan apalah buat live report teater untuk fans VAR. Jadi bisa sedikit tahu tentang teater JKT48 nih. Jadinya kerja sama dong fans NIR live report, fans VAR up TTI. Lanjut dari Rohni Ngadiono, hajar deh. LR teater ya. Kalau untuk saya pribadi sangat menunggu LR, apalagi MC dari OC saya sendiri. Maklum lah, fans VAR baru bisa kayak gitu doang. Terima kasih buat orang-orang atau fanbase yang sering LR. Ucapan terima kasih dari fans VAR untuk fans NIR yang meluangkan waktunya LR. Bentar dong. Fans VAR sama fans apa lagi? NIR. Itu apa sih? Oke deh, lanjut lagi dari Arga Daniel. Yang pendapat saya sih, mending LR itu dikurangin. Kan tujuan teater nonton teater tuh buat menilai penampilan member yang sudah dilatih. Udah ada perkembangannya atau belum? Kalau LR itu kebanyakan paling cari followers atau sensasi. Dari Dwi 11, ya kalau bisa sih kalau LR setiap pergantian unique song dikasih pitch, walaupun di dalam teater nggak boleh ngambil gambar sih. Biar fans VAR yang belum pernah ke teater kayak saya bisa ngerasain euforianya. Blacklist dong bang. Blacklist nanti. Resikonya gede. Itu lebih melanggar peraturan malah. Lebih melanggar peraturan. Fauzan Adi, menurut pengamatan gue LR kan? Iya. Teater sih sebenarnya berguna banget buat fans yang nggak bisa teateran, terutama fans VAR. Ya. Karena bisa ngasih tahu kejadian di dalam teater. Tetapi waktu pas nonton teaternya gue jadi kasihan sama member-member. Soalnya kalau pada LR itu banyak banget yang nggak fokus sama ngeliat member. Jadi intinya dosa LR. Dah. Belum. Panjang. Malas aku baca. Jadi intinya nggak apa-apa LR tapi jangan kebanyakan. Lanjut dari Tetrianda Pradana. Kalau menurut saya sih ya lumayan bermanfaat mas soal live report teater. Ya kan kita fans VAR juga jadi bisa tahu suasana teater dan juga kan apalagi kalau misal ada pengumuman-pengumuman yang di teater itu kita sebagai fans VAR bisa tahu gitu. Dari Fernando TBK97, kalau LR bisa sekali nayangin dalamnya teater JKT48 kayak gimana kan yang fan ayah aneh kini kan belum tahu dalamnya. Ya kalau LR sekali-sekali tayangin lah di video-video. Apa sih lagi di foto aja kena blacklist sama lagi video. Aldegar AK, nggak asik sih. Sekarang kita lihat dari segi penonton. Kita sebagai fans dari awal niatkan mendukung. Oke lah, mau berbagi buat orang lain. Tapi kalau teater kan ada jadwal tiap harinya, bukan acara yang jarang kita temuin. Ya buat saya kurang setuju sih. Toh kita datang ke teater buat lihat perform. LR di teater juga mengganggu penonton lain, apalagi yang jarang. Kita fans JKT48 kan terkenal dengan chain. Kalau kita fokus di HP, kita pasti nggak nge-chain dan itu mempengaruhi penonton lain juga. Member juga latihan mati-matian buat ditonton kan, bukan di LR-in. Jadi kurang setuju sih kalau LR di teater. Jadi intinya Bang Aldo nggak setuju kalau ada LR di teater. Soalnya nanti penontonnya pada sibuk main HP. Nggak ngecek. Lanjut yang terakhir nih ya dari Ridwan Fahmi Alias Genji. Kalau pendapat saya LR itu nggak terlalu bermanfaat karena itu cuma sekedar tulisan yang menggambarkan apa yang terjadi pada hari itu. Kan kita lebih menginginkan melihat sendiri dan merasakan apa yang terjadi di teater daripada sekedar melihat tulisan walaupun kita fans VAR. Kalau menurut kamu sendiri gimana sih, Dik?
LR itu kalau menurut kamu? Gak apa-apa, ada LR tapi 1-3 orang aja atau beberapa orang aja lah ganti-gantian. Jangan terlalu banyak lah. Kalau menurut Bang Arda sendiri gimana? Ceramah nih ya. Kita siap-siap dengerin Papa Dede. Jadi seperti itu. LR itu kan dilarang. Kenapa dilarang? Biar fans yang nonton teater JKT48 itu bisa menikmati pertunjukan yang disajikan oleh para member. Kalau misalnya yang LR itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing, berarti mereka nggak bisa menikmatin apa yang telah disajikan oleh member. Tapi sisi positifnya dengan adanya LR, Fansfar tahu keadaan teater pada hari itu seperti apa. Menurut prosedur sih salah, tapi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing. Ya gitu. Menurut aku tak penting sebenarnya LR tuh. Oh iya. Tujuan datang ke FX itu kan untuk nonton, menghayati Ya. chain. Cin. Jadi nggak penting FX tuh. Kalau udah FX, apa namanya? LR. Pusing aku. Ini penting. Lanjutlah. Jadi itu alasan kenapa pendapatnya siapa nggak pernah ditanyain. Terserah teman-teman nanti menilai LR itu seperti apa. Kita juga nggak bisa menentukan, oh ini LR baik atau LR ini nggak bisa dilakukan, ya terserah. Kita semua punya pendapatnya masing-masing gitu. Oke, untuk next video nanti kita bakal bahas tentang pro dan kontra juga mengenai boleh nggak sih member JKT48 itu pacaran menurut fans JKT48. Ya. Aduh, berat topiknya. Dan buat yang mau berpendapat bisa dikirim ke Twitternya kita, apa Bang? @hardaprt. Atau kirim ke Twitternya aku @farisya_48. Apa? Nggak ada. usah. Jadi kita sebenarnya pengen ngajak partisipasinya dari Iya. fans JKT48 itu seperti apa sih tentang pro dan kontra atau next project video selanjutnya kayak gitu. Ya nanti untuk lebih lanjutnya kita tulis akun kita masing-masing di deskripsi. Deskripsi. Jangan lupa buat Like. Komen. dan subscribe.